Hai hai hai. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu mengenai sejarah dan perkembangan sastra di Indonesia. Yang kedua mengenai periode sastra di Indonesia. Dan yang ketiga mengenai aliran-aliran sastra di Indonesia. Apa sih sastra itu? Sastra adalah karya-karya tulisan yang memiliki nilai seni dan estetika tinggi. Biasanya ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah dan bermakna. Karya sastra mencakup berbagai jenis seperti puisi, prosa fiksi, drama, esai, dan lain sebagainya. Perkembangan seni sastra dapat dilihat dari zaman kuno, yaitu zaman sebelum ditemukannya tulisan. Pada saat itu, manusia mengembangkan seni sastra masih melalui tradisi lisan yang diwariskan dari mulut ke mulut dan disampaikan dari seorang penutur kepada orang lain dalam bentuk cerita atau dongeng, seperti cerita Kancil yang mencuri timun petani atau legenda kisah Batu Menai. Kemudian pada zaman aksara, seni sastra telah mulai dikembangkan dalam bentuk tulisan-tulisan atau karya sastra yang pada waktu itu ditulis pada daun lontar. Peninggalan-peninggalan tulisan kuno ini dapat kita lihat di beberapa museum seperti Trowulan dan dapat pula kita saksikan tulisan kuno di Museum Bali. Periodisasi sastra ini adalah penggolongan sastra yang didasarkan pada waktu awal munculnya sastra dengan perkembangannya. Secara urutan waktu, maka sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan. Yang pertama, angkatan Pujangga Lama. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara, pantai Sumatera, dan semenanjung Malaya. Di Sumatera bagian utara, muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Hamzah Fansuri adalah yang pertama di antara penulis-penulis utama angkatan Pujangga Lama, yaitu pemula puisi Indonesia. Yang kedua, angkatan sastra Melayu Lama. Karya sastra di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai tahun 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Yang ketiga, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat mulai digantikan oleh roman, novel, cerita pendek, dan drama. Nur Sultan Iskandar dapat disebut sebagai Raja Angkatan Balai Pustaka karena ada banyak sekali karya tulisnya pada masa itu. Yang keempat, Angkatan Pujangga Baru. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistis, dan elitis. Masa ini ada 2 kelompok sastrawan Pujangga Baru, yaitu kelompok seni untuk seni yang dimotori oleh Sanusi Pane dan Tengku Amir Hamzah, dan kelompok seni untuk pembangunan masyarakat yang dimotori oleh Sultan Takdir Al-Jahbana, Armizin Pane, dan Rustam Effendi.
Yang kelima, angkatan 1945. Karya-karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan, seperti halnya puisi-puisi Chairil Anwar. Sastrawan angkatan 45 memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan angkatan 45 ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani. Yang keenam, angkatan 1950 sampai 1960-an. Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan Habib Djassin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Yang ketujuh, angkatan 1966 sampai 1970-an. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon pimpinan Muchtar Lubis. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra dengan munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Yang kedelapan, angkatan 1980 sampai 1990. Pada era 1980-an ini, tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Yang kesembilan, angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Sastrawan angkatan reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Yang ke-10, angkatan 2000-an. Sastrawan angkatan 2000 ditandai dengan terbitnya buku Leksikon Susastra Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 2000. Sejumlah karya sastra angkatan reformasi mengusung tema kebebasan yang cenderung vulgar seperti novel Saman oleh Ayu Utami. Aliran-aliran sastra di Indonesia. Yang pertama, realisme. Realisme sastra adalah aliran asal barat dengan gaya penggambaran kehidupan dan masyarakat kontemporer apa adanya. Dalam kesusastraan Indonesia abad ke-20, nama salah satu tokoh utamanya adalah Abdul Muiz. Yang kedua, realisme magis. Realisme magis merupakan aliran sastra yang menggunakan pendekatan realitas sehari-hari dengan gabungan elemen magis di dalamnya. Di Indonesia, aliran ini pertama diperkenalkan oleh Danarto. Yang ketiga, simbolisme. Tokoh-tokoh dari aliran simbolis menggunakan simbol, sindiran, kiasan, gambar misterius, dan penuh teka-teki seperti puisi Toto Sudarto Bachtiar. Yang keempat, modernisme dan avant-garde. Karya-karya mereka yang bersifat eksperimental, radikal, dan tidak lazim. Di Indonesia, misalnya gaya ini ditemukan di dalam sajak-sajak bebas Chairil Anwar. Yang kelima, neoromantisisme. Gerakan neoromantis muncul pada dasawarsa 1880-an sebagai reaksi terhadap modernisme, mencoba untuk memberikan tekanan pada perasaan dan kehidupan sang hero, bagai di karya zaman romantisisme. Gabungan romantis realis ada di puisi oleh penyair Indonesia Rifai Apin. Yang keenam, surrealisme. Karya surrealis memiliki unsur non-logis, kejutan, barang tak terduga yang ditempatkan berdekatan satu sama lain tanpa alasan yang jelas.
Penyair Dimas Arika Miharja merupakan sastrawan Indonesia yang menggunakan gaya aliran ini. Yang ketujuh, absurdisme. Filsafat absurdisme didasarkan pada kepercayaan pada ketidakadaan makna, bahwa usaha manusia untuk mencari arti dari kehidupan ialah absurd dan akan berakhir dengan kegagalan. Di antara sastrawan Indonesia, pengikut gaya absurdis adalah Aloysius Slamet Widodo. Yang ke-8 adalah sastra pop. Salah satu bentuk sastra pop adalah fiksi metrop, karya sastra yang mengangkat cerita tentang kawasan perkotaan menengah yang tinggal di kota-kota besar dengan segala sisi kehidupannya, disajikan dengan gaya bahasa pop. Penulis Indonesia yang terkenal dengan karya-karya metropop diantaranya Ika Natasha. Yang ke-9, sastrawangi. Sastrawangi adalah sebutan yang diberikan untuk karya-karya sastra Indonesia dari beberapa penulis wanita, salah satunya Ayu Utami, bertema pembebasan dan seksualitas perempuan. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai sejarah sastra di Indonesia yang perlu kita ketahui. Mawar melati indah di taman, indah lagi kembang selasi. Akhir kata saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih.